Rasulullah adalah nabi penutup. Tiada nabi setelahnya sampai kiamat datang. Kehidupan beliau penuh dengan hikmah dan keteladanan yang sangat baik dicontoh oleh kita, para pengikutnya. Bahkan, kelahirannya pun penuh akan hikmah dan pembelajaran bagi kita umatnya. Namun, apakah benar Rasulullah adalah manusia yang semulia itu? Apakah benar moyang beliau tanpa cacat dan syarat akan kemuliaan? Dan yang paling penting adalah apa yang membedakan kelahiran beliau dengan kelahiran manusia biasa pada umumnya? Inilah dia Sirah Islamiyah. Menurut para ahli sirah, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah, karena bertepatan dengan tahun di mana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah adalah anak kesayangan dari Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib adalah pembesar Quraisy. Beliau sangat dihormati karena nasab dan kedudukan beliau sebagai Rafadhah dan Sidqiyah di kaumnya. Beliau menikahkan anak kesayangannya yang beliau gadang-gadang akan meneruskan kedudukannya dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Aminah ketika itu adalah wanita paling mulia berdasarkan nasab dan kedudukan. Dan ketika dinikahkan dengan Abdullah, Aminah berumur 18 tahun. Lalu Abdullah meninggal ketika istrinya hamil 2 bulan. Tidak seperti bangsa Arab pada umumnya yang menikah dengan cara kotor, seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Orang tua Rasul menikah dengan penuh kehormatan karena menikah berdasarkan syariat dan ketentuan Arab pada saat itu. Sementara nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Adnan. Dan inilah nasab Rasul yang disepakati oleh para ahli sejarah. Sementara nasab setelah Adnan masih menjadi perdebatan dan perselisihan di antara mereka. Namun yang pasti, nasab mulia ini berakhir di Nabi Ismail alaihissalam, yang mana merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi sekaligus bapak dari Arab al-Musta'ribah. Para ahli sejarah juga sepakat bahwa tidak ada di antara moyang Rasul kecuali kemuliaan dan kesucian. Hal tersebut merupakan kehendak Allah yang memilih Rasulnya dari keturunan terbaik. Dan juga syarat dari kenabian adalah kemuliaan nasab. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul yang berbunyi, An Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa Kinanah bin waladin Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Bani Hashim min Quraisy, wastafani min Bani Hashim, fa ana sayyidu waladun Adam wala fakhar, wa awwalu man tashaqqu anhu ard, wa awwalu syafi' wa awwalu mushfa'. Sahih rawahu Ibnu Habban wa asluhu sahih Muslim. Seperti Arab pada umumnya yang berniaga ke Syam, Abdullah juga melakukan hal yang sama. Beliau meninggalkan istrinya setelah 10 hari menikah. Ketika itu beliau baru sampai Madinah, yang ketika itu bernama Yastrib, dan mendapati sakit keras, lalu meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah. Ketika itu Abdullah berumur 25 tahun dan hanya mempunyai 1 anak. Tidak ada anak sebelum atau setelahnya. Ada beberapa hikmah mengapa Allah mengutus nabinya dalam keadaan yatim tanpa ayah. Hikmah yang pertama, bisa jadi Allah menginginkan hal tersebut untuk menghilangkan keraguan di hati umat bahwa Nabiullah Muhammad menerima pendidikan mengenai dakwah yang beliau sebarkan dari ayah atau kakeknya. Keraguan tersebut sangat mungkin muncul mengingat bahwa Abdul Muthalib adalah pemuka kaumnya. Lalu hikmah selanjutnya, bisa jadi
Allah berkehendak untuk menjauhkan Rasul-Nya dari kenikmatan harta orang tua. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan di hati manusia bahwa dakwah yang beliau sebarkan hanya berorientasi materi dunia. Hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa seorang anak yang tumbuh dengan kenikmatan dan kecukupan harta akan tumbuh menjadi seseorang yang mencintai dunia, berbeda dengan Rasul yang sedari kecil harus hidup sederhana dan jauh dari kata manja. Walaupun Rasul adalah seorang yatim, tapi beliau tidak pernah merasakan kesepian atau kekurangan kasih sayang orang tua. Di usia beliau diasuh oleh kakeknya yang mempunyai kedudukan di kaumnya. Dan pola asuh yang Allah siapkan ini tidak membuat Rasul kehilangan sosok ayah di dalam kehidupannya. Seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun pertama setelah upaya penyerangan Raja Abroha ke Ka'bah yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Sementara untuk tempat lahirnya, terdapat perselisihan di antara ulama tarikh. Namun riwayat yang paling terkenal berkata bahwa beliau lahir di rumah Abu Thalib yang sekarang disebut Lorong Maulid. Ada banyak irhash atau mukjizat yang diterima Nabi sebelum risalah kenabian. Di antaranya adalah Nabi SAW berada di perut ibunya selama 9 bulan. Dan selama 9 bulan tersebut, Aminah tidak pernah merasakan mual, kelelahan, ataupun gejala umum lainnya yang dirasakan ibu hamil. Yang kedua, ketika mengandung SAW, Aminah melihat cahaya putih di langit. Lalu cahaya tersebut menghilang di ujung Syam. Diriwayatkan dari Al-Hakim yang intinya bahwa cahaya tersebut mengisyaratkan bahwa apa yang akan dibawa oleh anaknya akan menghapuskan kesyirikan di bumi, terutama di tanah Arab hingga Syam. Yang ketiga, Nabi SAW terlahir dalam keadaan duduk di antara kedua kakinya, bersandar pada kedua tangannya dengan tangan yang menggenggam tanah dan wajah yang menghadap ke langit. Menurut Abu Syuhbah, duduk di antara kakinya mengisyaratkan bahwa Rasul sangat rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara bersandar pada kedua tangannya mengisyaratkan bahwa Rasul tidak akan bermalas-malasan dan menggantungkan hidupnya di tangan orang lain, melainkan akan bergantung kepada Allah lalu dirinya sendiri. Sementara menggenggam tanah adalah isyarat bahwa darinya ia diciptakan dan di dalamnya pula ia akan dikubur dan dibangkitkan. Dan di atasnya pula ia akan memperoleh kemenangan. Sementara wajah yang menghadap ke langit adalah isyarat bahwa tawakalnya kepada Allah sangat besar dan akan diangkat pula martabatnya dan kedudukannya karena beliau adalah Sayyidul Bashar dan sebaik-baik ciptaan Allah. Keempat, Nabi SAW terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Namun riwayat ini mengalami perselisihan di antara ulama. Ada yang berpendapat bahwa Nabi dikhitankan oleh kakeknya setelah berumur 7 hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Nabi dikhitan oleh malaikat Jibril. Namun pendapat yang banyak disetujui oleh ulama tarikh adalah Nabi dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib ketika berumur 7 hari. Dan masih banyak mujizat lainnya yang tidak mungkin kami sebutkan dalam video ini karena keterbatasan durasi dan sumber daya. Seperti yang mungkin kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan nama tersebut dari kakeknya Abdul Muthalib, dan beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan nama tersebut kepada cucunya. Muhammad mempunyai arti banyaknya pujian dari makhluk. Maka dari itu, Muhammad lebih luas dari Mahmud yang berarti terpuji. Abdul Muthalib menamai cucunya ketika berumur 7 hari, sekaligus menghitan beliau dan menyembelih kambing atau akikoh. Beliau ditanya oleh seseorang, Wahai Abu Haris, apa yang membuatmu menamai cucumu dengan nama Muhammad? Mengapa engkau tidak menamainya dengan nama ayahnya? Beliau menjawab, Aku menamainya Muhammad
agar dia mendapat pujian dari Allah di langit dan dipuji manusia di bumi. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa di kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil ada spoiler mengenai nama nabi yang terakhir. Tertulis di dalamnya dengan nama Ahmad. Namun di kalangan Arab yang mereka ketahui bahwa nabi terakhir bernama Muhammad. Maka dari itu ada beberapa orang Arab yang memberi nama anaknya dengan nama Muhammad, berharap bahwa anaknya lah yang akan menjadi nabi terakhir. Di antaranya adalah Muhammad bin Ahyah bin Al-Jallah, Muhammad bin Muslimah Al-Ansori, Muhammad bin Barro Al-Bakri, Muhammad bin Sufyan bin Majasik, Muhammad bin Hamron Al-Ja'fi, Muhammad bin Khuzai As-Silmi. Lalu Allah menjaga keenam dari mereka agar tidak ada yang mendakwahkan ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk mensucikan nama Muhammad, Rasulullah, dari keraguan dan pertentangan musuh Allah. Kita semua adalah umat Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang menjawab dakwahnya ataupun tidak. Dan kita juga sering mendengar, bahkan melihat di sekitar kita, beberapa orang yang sangat mencintai Al-Mustafa, Sayyidul Bariyah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang seharusnya kita belajar mencintainya, dan cinta tidak akan pernah datang tanpa kita mengenal sosoknya, tanpa kita mengetahui bagaimana perangainya, apa kelebihannya, dan masih banyak yang lainnya. Semoga video yang singkat ini dapat menjadi wasilah kita untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai ajarannya. Kalau kalian ada kritik, saran, dan tambahan, silahkan tulis di kolom komentar.